awalnya kan aku kayak udah deh aku nggak mau ikut di Ina Cookies Ina pasti. Iya awalnya kayak gitu. Jadi si Ina Cookies ini tantangannya juga adalah dia itu lakunya kan setahun cuma sekali seasonal, nih. Iya seasonal gitu karena cuma nunggu lebaran aja gitu kan. Iya, jadi sebenarnya ada untungnya loh usaha dari muda. Karena kalau misalnya bangkrut kan proses untuk belajarnya masih panjang. Iya, coba aku misalnya pas udah bangkrut, pas udah berkeluarga, udah punya anak gitu. Bergilir. Emang harus kuat. Harus kuat, harus mau jatuh bangun. Iya betul. Karena banyak yang gagal itu yang udah bangkrut. Oke deh, saya kayaknya nggak cocok jadi pengusaha gitu. Kan banyak juga yang kayak gitu kan. Emang sukses itu buat seorang Adrin apa? Sukses kalau aku pengennya bermanfaat bagi banyak orang sih gitu. Jadi kalau misalnya aku juga pengennya kalau aku sukses, orang-orang yang di sekitar juga ikut ngerasakan. Iya. Wargi Jabar, kembali lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat bareng sama saya Edi Brokoli. Ulah BTW matakna mendingan nonton Ubar BT, banyak yang seru di sini. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber yang punya banyak cerita, dan kali ini narasumber kita adalah owner dari Ina Cookies dan banyak bisnis lainnya, Adrin. Yeay. Seperti biasa kita akan bahas di sini tentang perkoperasian, tentang usaha baru dan banyak hal ya. Dan sama Adrin ini kita bahas soal Ina Cookies, tapi juga banyak bisnis-bisnis lain yang sejak 92 dirintis oleh Adrin. Oke. Adrin bener ya? Bener, namanya Adrin. Agak susah ya? Enggak juga sih. Adri atuh. Dan di episode sekarang meja saya penuh banget. Ini produknya Ina Cookies semua nih. Iya benar. Jadi produknya Ina Cookies itu 92 tapi dirintisnya sama mama. Mama. Ya, jadi aku tuh generasi kedua. Makanya suka banyak yang bilang, "Ih, namanya susah banget Adrin." Padahal Adrin itu singkatan. Oh. Iya, singkatan anak dari Rahmat Ina. Oh, papa mamamu Pak Rahmat, ibumu Ina Cookies mah nama mama ya. Ina Cookies nama mama. Jadi Adrin itu singkatan. Orang tua zaman dulu tuh emang suka gitu. Iya, suka nyingkatin. Enggak, suka pengen namanya ada di anaknya. Jadi kumanya carana gitu. Asupkeun lah disingkat. Iya, walaupun agak susah ya. Aku kan bilangnya Pak Adrin gitu. Hah? Kan kayak nama cowok kan. Tapi kan nama panjang kamu bukan itu. Iya nama sih. panjang itu kumaha? Afiandini Nur Sadrina. Nah, tuh kan Afiandini Nur Sadrina, dipanggilnya Adrin. Nah, ini bakal seru, bakal banyak yang diomongin, tapi kalau diomongin semuanya ini makanannya banyak banget ini, tapi ini serunya jadi host di Ubar BT adalah suguhannya. Lama-lama gemuk saya di sini. Nih kita cobain dulu sambil ini ada kopi yang biasa nih pasti dari UKM di Jawa Barat. Kopinya di sini selalu dari Jawa Barat nih. Tapi biasanya suka ada. Kemasannya kok nggak ada sekarang? Ada, nanti saya ceritain ya. Nanti di segmen 2. Ini kopinya enak banget nih. Nah, biar cun ngobrolnya sama Adrin. Cobain ini itu yang Ina Cookies yang signature. Ya. Kastengel kesukaan aku. Aduh, enak banget. Gimana? Pecah di mulut. Saking membuatnya bagus, jadi sampai gampang hancur. Iya. Karena wismannya banyak. Iya. Jadi kalau yang signature emang butternya lebih banyak. Butternya lebih banyak. Enak banget ya. Kan namun banyak dari makan teh sih air nyelap nah untuk jadi ngobrol ada yang nyelap. Tolong dikasih tahu kalau ada yang nyelap nah untuk ya. Baik, kita mulai bicara ke yang seharusnya diomongin. Oke, kita mulai dari Ina Cookiesnya dulu atau dari mana? Karena pas masuk saya dititipin ini bakal ngomongin Ina Cookies, The Twig, sama Two Sister. Ini yang mana dulu nih berarti? Ina Cookies dulu. Ina Cookies dulu aja kali ya. Karena Two Sister dan The Twig lahir belakangan. Iya, lahir belakangan. Sesudah Ina Cookies. Iya, jadi kalau sekarang totalnya ada 11 brand. Jadi kalau misalnya diomongin berapa? 11. Jadi kalau diomongin semua juga kan kayaknya
terlalu kompleks gitu ya, terlalu banyak. Cukup butuh berapa episode juga nanti Iya, gitu. iya. 11 brand. Tapi oke, semua berawal dari Ina Cookies. Dari Ina Punya Cookies. mama. Iya, betul. Oke. 92 awalnya. 92. Dari Ina Cookies dikasihkan ke kamu sekarang mulai tahun berapa diurus sama kamu? Kita mulai generasi kedua itu kayaknya baru-baru sih 2000. Baru-baru ini. Ya, 2000. Kalau saya sendiri sih dari 2011. Tapi kalau misalnya adik lulus kuliah baru masuk Ina Cookies kayak gitu. Jadi beda-beda sih kita time-nya masuknya. Nah, cuman di 2024 ini udah full semua anak-anaknya ikut bergabung di dalam manajemen Ina Cookies gitu. Oke, jadi nanti sama wargi Jabar enak si Teh Adrin mah bisnisnya nerusin orang tua. Iya. Iya, emang enak ya. Enak. Emang enak. Enggak juga kan? Enggak juga sih. Kan Tapi berat. pasti ada Berat tantangannya juga dong. sendiri. Iya, Pasti betul. ada tantangan sendiri. Tantangan apa yang paling berat? Wah, ini udah jadi. Iya. Kan ada, ini diulang mungkin untuk episode keberapa. Katanya merebut gelar juara mah cukup enggak mempertahankan gelar juara itu lebih sulit daripada merebut gelar juaranya. Mungkin gelar juaranya sudah diraih oleh Mama Ina, tapi kan mempertahankan gelarnya ini yang berat. Betul. Bener nggak? Iya, karena ada perbandingan kan. Ada perbandingan, jadi kayak Mama Ina udah sukses, udah dikenal, terus kita masuk apa nih, prestasi apa nih yang mau kita bawa gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang agak susahnya pasti karena pembanding dengan owner yang sudah merintis gitu. Oke. Terus tantangannya juga pasti kan ini aku tuh ada di family business kan, jadi maksudnya kayak semua ikut, kayak misalnya suami aku ikut, terus adik-adik juga ikut gitu. Nah, itu juga tantangan sendiri ya, yang namanya orang kan mau baru kenal mau udah lama pasti ada konfliknya kan gitu. Nah, itu tantangan-tantangan itu juga sih yang jadi tantangan sekarang di bisnis. Bagaimana pada saat nih Drin sekarang urus sama kamu ya gitu, apa yang terjadi dengan kamu waktu itu? Udah siap-siap tapi deh ya. Udah siap-siap. Jadi awalnya kan aku kayak udah deh aku nggak mau ikut di Ina Cookies. Ina pasti. Iya, awalnya kayak gitu. Terus aku tuh usaha sendiri waktu itu, bikin kafe dan segala macam, ternyata aku bangkrut. Jadi bangkrut, nggak tahu kerja di mana. Yaudah deh, bantuin Ina Cookies aja gitu. Jadi karena pernah bangkrut dulu, makanya kayak oke deh sekarang aku bantuin gitu. Oh, jadi lamun teu bangkrut nggak akan dibantuin Ina Cookies. Nggak, kalau dulu kan masih part time gitu ya, jadi kayak jadi si Ina Cookies ini tantangannya juga adalah dia itu lakunya kan setahun cuma sekali seasonal nih. Iya, seasonal gitu, karena cuma nunggu lebaran aja gitu kan. Makanya dari dulu pengennya, karena kan dari 92 tuh, berarti aku dari masih kecil udah ngelihatnya pokoknya nanti kalau punya bisnis pengennya yang sepanjang tahun gitu. Jangan yang cuma lebaran doang. Iya. Oh, emang kamu juga udah pengen punya bisnis dari kecil juga? Iya, aku emang dari kecil emang pengen jadi pengusaha gitu kan, pengen punya bisnis. Tapi ternyata tidak semudah itu membuat bisnis gitu ya. Waktu itu bikin kafe yang ternyata ilmunya beda gitu. Jadi kayak bikin kafe, bikin restoran, terus kayak bikin cookies, itu kan beda tuh gitu. Jadi ternyata aku gagal gitu. Ternyata aku gagal. Mama, aku terus usahamu terus aja, balik Mama. lagi gitu. Untuk cek si mama teh nyesok lah dah anak aku kamu teh cek. Namun lain anak mah muadar mau terus. Iya benar-benar. Soalnya waktu itu kerugiannya berapa coba? Jadi aku juga itu kayak aku bisa, aku punya Geleng-geleng kepala. Iya. Jadi Berapa? waktu itu kerugian aku, maksudnya kayak aku jadi punya hutang senilai 14 miliar. Kayak gagalnya tuh udah benar-benar yang masuk banget udah Wah, ini tapi menarik. Orang yang bisa sampai pernah ada di dasar laut terdalam gitu ya. Iya. Terus apa yang terjadi dengan kamu waktu itu? Maksudnya kapok atau justru wah ini saya harus gimana? Itu gede pisan cek saya mah. Cek saya juga. Itu gede pisan. Jadi aku pas mikir itu, jadi kayak apa ya? Kayak udah
kok hidupnya gini banget, pokoknya yang Ada momen itu. iya, terus udah gitu malu ketemu orang, jadi Oh iya, iya sampai bener-bener mengurung diri apa ya segala macam. mengurung Oh ya, diri, kayak nggak mau ketemu orang. Jadi kalau misalnya ketemu orang, aduh pasti aku dicap jelek gitu ya, bangkrut, punya utang banyak kayak gitu. Jadi sampai takut akhirnya titik baliknya di mana, Drin? titik baliknya yang nggak mungkin ya, maksudnya anak masih kecil-kecil, terus nggak mungkin aku juga kayak gini-gini aja, kayak harus ya udahlah kita mulai aja gitu. Waktu itu Ada yang paling kamu ingat nggak, apa yang membuat kamu wah udahlah hadapin gitu? Apa? apa ya? Karena aku orangnya kalau misalnya ada suatu masalah ya udah yuk kita harus beresin gitu. Jadi Memang waktu nggak itu pernah nyari, lari dari masalah. iya, jadi waktu itu kayak nyari ya udah solusinya apa nih gitu. Karena kalau misalnya dirunut-runut lagi juga kan nggak mungkin ya, Iya, kayak iya. misalnya terus harus gimana gitu. Makanya aku ya udahlah solusinya gitu. Makanya waktu itu mulainya itu aku ingat banget. Jadi kenapa aku bisa terperosok sampai ke 14M itu? Awal modal usaha aku itu pakai pinjaman bank. Jadi kayak apa ya? Bunga berbunga, Iya, bukan? bunga berbunga, terus di titik ternyata susah ya. Jadi si bisnisnya itu nggak berkembang, nggak Iya, laku lah iya, istilahnya mah gitu ya. Waktu itu kafenya juga kayak sepi pengunjungnya. Nah akhirnya karena nggak laku itu, aku kan tetap harus ada cicilan dong, Iya, iya, iya. gitu kan. Nah itu aku nggak bisa nyicil, jadi awalnya gitu. Makanya pas yang usaha setelah bangkrut itu tuh tahun 2018 bangkrut. Setelah itu aku punya niatan ya udah deh kalau misalnya mulai usaha pakai duit yang ada aja gitu. Oke, Jadi jangan yang semampunya. meminjam. Oke, jangan meminjam yang kita nggak tahu gimana cara balikinnya. Nah apa itu segala macam. ya aku kan Oke. waktu itu mikirnya Jadi kayak ya udahlah bisa ngereye gitu jadinya teh. ngereye. Ngereye aja lah, pelan tapi jadi besar gitu. Iya. Kamu nggak keberatan ini kamu ceritakan itu, kamu pernah ada di titik itu jatuh sampai punya utang 14 miliar, nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak, soalnya waktu itu juga kayak belajar kok orang kalau misalnya ngasih tahu kayak cuman sukses-suksesnya aja, yang enak-enaknya aja gitu. Iya. Tapi nggak tahu sebenarnya di baliknya kan juga ditipu karyawan lah, bangkrut segala macam. Jadi awalnya gitulah. Jadi kayak banyak juga. Tapi Ada beberapa. pengalaman adalah guru terbaik, berarti kerasa banget. Jadi Iya. masa terjadi lagi lah, kayak bener nggak sih? Iya, Iya kan? benar. Udah tahu berarti penyebab bisa sampai ada masalah yang itu ABCDE, udah tahu berarti kamu teh wah lamun kebawa di ke dia jangan nanti ini bisa jadi menyebabkan bangkrut lagi. Iya, gitu iya, kan. iya, Itu yang iya, paling iya. mahal ya nggak sih? Iya, Itu betul. nilainya lebih dari 14 miliar pasti. Iya. Tapi Ya. ya. Iya kan? Cuman bangkrut yang kemarin emang mahal banget. Mahal banget. Tapi Iya. pengalamannya pasti nilainya lebih dari itu. Iya. Iya kan? Pengalaman adalah guru terbaik teh udah dirasakan. Aku baru tahu di belakang layar tadi nggak ngomongin ini soalnya. Nah, oke, berarti titik dari mulai tahun berapa tuh udah oke kita hadapin masalah ini. Itu aku bangkrut, aku ingat banget bulan Maret 2018. Belum lama ternyata. Iya, benar. Oke, terus bagaimana cara keluarnya tuh fokus di Inakukis gitu. Fokus di Inakukis. Jadi awalnya aku ngejualin semua aset yang dipunya. Jadi waktu itu bisnisnya kan gak cuman kafe aja, iya. tapi ada rental bis pariwisata. Jadi suami aku punya rental bis pariwisata. Nanti nyambungnya ke itu. Dulu aku punya street gourmet. Ah ya, aku pernah naik street gourmet itu sama Bandung FC, teman-teman Bandung FC waktu itu pernah makan di dalam bis keliling kota Bandung. Ya, pernah. Ya. Nah itu terus dijualin semua aset-asetnya waktu itu kalau nggak salah, karena asetnya juga lumayan besar gitu ya. Jadi pokoknya dari 14M itu di akhir tahun 2018 itu tuh sisa utangnya tinggal 6M kalau nggak salah. Cepat. Iya, karena bagus jualin banget, semua karena jualin aset. aset. Iya. Ya itu udah cara terbaik ya. Iya, sampai ke rumah juga mau. Kenwe dan nanti akan terbeli lagi gitu mindsetnya kan. Bener nggak? Iya, pokoknya yaudah yang penting ini beres dulu gitu. Gitu kan, yang penting kan jangan menutup utang dengan pinjam lagi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Tutup jual, kalau perlu jual ntar Iya. juga bisnis dikerjakan baik lagi, semua bisa dibeli lagi. Betul. Jadi per 2018 Iya. Inakukis dimulai sama kamu, dikembangkan lagi. Kemudian The Tweak kapan? The Tweak itu sebenarnya dari 2005.
Mm-mm. Nah, jadi Detik 2005, aku pegang 2018. Jadi 2018. setelah bangkrut, aku kan nggak punya Pegangan. iya, nggak punya, terus nggak punya kerjaan juga ya, karena udah bangkrut semua usahanya gitu ya. Akhirnya balik ke The Twig. Nah, 2018 itu omset The Twig itu sebulan 80 juta. Heeh. Udah gitu total gajinya doang nih Iya. ya, total gaji waktu 2018 itu total 140 juta. Jadi aku kayak Tekor 60 juta. tekor 60 juta itu baru gaji, belum sama Overhead yang lain. iya Nah. HPP segala macam gitu. Jadi aku tuh pas masuk tuh kayak ya ampun kok masuknya jadi tambah pusing gitu. Jadi udah udah mikirin yang pribadi, terus tambah lagi ternyata, tapi itu jadi suatu tantangan juga sih. Nah, waktu itu tuh di 2018 itu lagi musim yang kolaborasi, jadi penjualannya online. Ya, dulu tuh. oke. Terus aku kerja sama salah satu selebgram. Mm-mm. Sama salah satu selebgram ternyata jualnya online aja, jadi dikirimnya semua dari Detik. Jadi aku nggak nambah aset apapun. Mm-mm. Jadi kayak jualan makanan yang ada di Detik aku kembangin. Terus kerja sama selebgram, nah itu yang mulai tuh, jadi mulai berhasil. Jadi kerja sama satu selebgram itu aku inget banget bulan pertama itu 100 juta si omsetnya. Jadi lebih gede daripada yang di Detiknya sendiri. Gitu. Diterusin jadinya cara itu. Terus kalau Two Sister itu apa? Two Sister itu cake. Oke. Jadi pokoknya kita intinya dari Ina Cookies apa nih yang bisa harian gitu. Akhirnya kita mencari semua, kita coba. Jadi agak-agak palu gada semua dikerjain. Makanya kayaknya ada butuh ini nih kue ulang tahun anak. Oke, kita jadi bikin. Kue basah berarti. Kue basah. Okay. Karena aku kan lulusan NHI. Jadi bikin kue lulusannya pastry. Jadi ya udah tuh bikin. Itu di mana kalau Two Sister? Kalau Two Sister di Gandapura. Oh, outletnya di Gandapura. Ya, oke. Jadi yang 11 itu apa aja, Bu? 11? Aduh, pokoknya banyak banget, Pak, ini. Tapi yang 11 itu sudah bisa mengembalikan utang 14 miliar dan sekarang udah ada untungnya dong ya. Oke. Ya, alhamdulillah semuanya kecil-kecil dikerayuh gitu lah ya. Tapi yang bisa kita ambil dan wargi Jabar bisa ambil, saya sendiri bisa ambil adalah dia seorang fighter. Kebayang nggak udah punya tikus truk segitu dalam, tapi banyak kemudian berpikir untuk bangkit, hadapin semuanya, nggak ada kata menyerah. Menyerah bukan solusi ya. Betul. Kan? Kalau menyerah teh terus kumaha, mau diem gitu, lapur uang teh dipakai bayar hutang, nggak coba kita kembalikan lagi, itu kan berarti motivasinya ya. Iya. Jadi sekarang 11 unit usaha yang awalnya dari kebangkrutan, baru sekarang narasumber kita mau mengakui kehancurannya sehancur ini, tapi dengan tenang. Ini karena akan diambil hikmahnya. Betul. Karena kalau misalnya itu ya dari tadi bangkrut tadi, pasti kan ada pembelajarannya. Cara bangkitnya gimana supaya jangan tikus truk lagi, gitu kan? Betul. Ya, oke. Nah, berarti udah 11 unit bisnis yang awalnya dari Ina Cookies, terus ada The Twig, ada Two Sister, terus dan masih banyak lagi. Tapi tetap backbone-nya Ina Cookies ya. Iya. Backbone-nya Ina Cookies. Ya. Ina Cookies-nya sekarang udah sampai mana? Kiprahnya sebenarnya hashtag kita kan cookiesnya keluarga Indonesia. Cookiesnya keluarga Indonesia. Iya, jadi harapannya ya pengennya nih. Jadi harapannya pengennya jadi cookiesnya keluarga Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mampir ke rumah siapa, ada Ina Cookies kayak gitulah pengennya, harapannya. Gitu. Jadi masih mengembangkan sayapnya di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Tapi kemanapun kita pergi kayaknya ya. Kan aku lumayan banyak keliling Indonesia. Kayaknya hashtag itu tadi apa? Cookiesnya keluarga Indonesia kayaknya sudah mulai terwujud lah, karena orang teh memotoran ke dia, ayah we Ina Cookies di mana-mana. Nggak cuma lebaran doang, tapi dah. Iya, harapannya juga itu sih. Nggak, maksud aku reseller store outlet gitu di mana-mana ada kan, nggak pas
Lebaran doang bukanya, maksud aku teh. Oh, Ayam iya. kan di mana-mana kayak aku pergi Iya, kemana iya, juga iya, Ina Cookies iya. ada gitu. Ada, iya, iya. Ayo, sebenarnya kue-kuenya juga nggak mesti dinikmatin pas Lebaran doang karena variasinya sudah banyak kan. Betul, betul. Ya. Nah, sedikit sekarang sebelum ke segmen berikutnya. Bagaimanapun juga ya, buat aku sendiri meren ya, nggak tahu kalau wargi Jawa juga kayaknya cukup banyak yang tahu. Ina Cookies dan yang ada di Bojongkoneng itu teh ketahuan lah sama orang itu mah keluarga pisan gitu Iya, ya. iya, iya. Boleh saya sebutkan JNC-nya? Boleh. Kan keluarga ya. Iya. Ada JNC Cookies, ada Ina Cookies, sama-sama cookies. Ada The Twig, ada Sanjosa Resort, ada apalah. Setiap hari saya mau pulang ke rumah itu semua brand kelihatan sama saya. Iya, iya, iya. Dan tetangga. Belum saya tanyain di episode sebelumnya sama ownernya JNC, saudara kamu Jody. Sekarang tanyain sama kamu, gimana suka duka bisnis keluarga teh? Karena mungkin aja wargi Jabar ada yang sedang menjalani bisnis keluarga juga atau mau memulai ngebagi-baginya kumaha. Kalau gelut kumaha gimana? Ada yang bisa ceritain nggak? Oke. Jadi sebenarnya banyak sih brandnya, nggak cuman GNC aja. Jadi kalau misalnya diceritain sejarahnya, jadi papa itu kan punya 9 bersaudara ya. Nah, Orang tua zaman semuanya dulu itu, ya banyak iya, orang. banyak anaknya Banyak ya. Terus, Itu hampir semuanya itu usahanya kue kering. oke. Gitu. Jadi ada Ina Cookies, GNC, ada Nituti kalau di Bandung, terus juga ada Yoria, pokoknya ada beberapa macam brand ya. Ada juga yang jadi distributor kue kering itu gitu. Nah, kalau misalnya sukanya ya kita usahanya ya bareng-bareng ya kue kering. Cuman kita itu ada di target market yang sama. Iya Ya ya. kan, kayak pricing strateginya sama, terus udah gitu konsumennya juga segmennya mirip gitu. Ya kalau misalnya apa tadi ada persaingan ya pastilah ya, pasti kita tuh kompetitor gitu ya, sama-sama kompetitor. Tapi kita juga as a family ya udahlah kita mikirnya kayak ya udah rezeki itu pasti ada yang ngatur gitu ya, pasti udah jadi rezekinya masing-masing gitu sih gitu. Terus juga Ada berantemnya nggak sih? berantemnya ada sih, cuman kita kayaknya nggak apa ya, Nggak ambil pusing ya, gitulah biasa weh gitu. iya Jangan nggak pernah serius gitu berantemnya. iya karena kita juga kemarin habis liburan bareng juga gitu, jadi kayak ya udahlah keluarga bisnis gitu. Jadi kita cuma coba memisahkan itu gitu. Tapi saling support nggak? Saling support dalam hal apa nih? Ya keluarga yang ini kan ngurusin apanya, kalau saling dukung. Oh, kita itu perusahaan yang berbeda sih. Hmm. Jadi kayak kalau misalnya itu kita pasti nggak tahu dalamannya masing-masing. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau yang mau mulai bisnis keluarga sebetulnya nggak ada masalah ya dengan itu. Gak ada masalah sih. Mulai aja. Tapi kita tapi enaknya itu suka sharing gitu. Jadi kayak misalnya, iya kita suka sharing kayak misalnya, aduh kenapa ya tahun ini kok penjualan lesu, kamu gitu nggak ya? Nah kayak gitu kita suka sharing apa ya yang harus kita perbaiki kayak gitu-gitu sih. Keluarga yang lain pasti ngasih tahu dong. Coba ini gini, coba itu gitu. Waktu liburan ngebahas bisnis nggak atau? Enggak sih. Bener-bener liburan aja. Bener-bener liburan. Diatur. Jangan ngomongin bisnis ya gitu. Iya. Kita liburan ya sekarang Kita ya. liburan. Oke gitu ya. Jadi. Nah terus terkadang juga gini, karena kita lahir kayak di ini yang sama kali ya. Maksudnya kita karena keluarga, jadi kita tuh ide-ide tuh suka sama. Tapi itu tanpa disengaja gitu. Jadi kayak dia misalnya ngeluarin ini, kita ngeluarin ini, kok sama ya gitu. Kesel nggak? Hah? Kesel nggak? Enggak sih. Misalkan si keluarga yang satu punya ide mau bikin collab sama siapa gitu misalnya gitu. Iya. Kita juga gitu. Iya. Terus, gitu. gitu enggak? Enggak sih. Enggak. Cuman kayak udah keduluan sih, itu nggak bisa dipakai gitu. Ada gitu namanya. Ada artis A, ya udah deh, karena artis misalnya kita mau influencer lah ya, siapa. Influencer A udah dipakai GNC, ya berarti jangan dipakai Ina Cookies gitu. Karena kan nanti jadi nyaru gitu ya. Oke. Jadi biarpun keluarga saling support, saling sharing, tapi kompetisinya tetap dijaga. Iya, betul. Karena kompetisi tetap dijaga. tetap Ya harus karena berkompetisi. kalau misalnya nggak ada kompetitor, kita juga nggak tumbuh kan. Betul. Itu memang pertanyaan pancingan doang.
Seperti ya gitu harus. Kita kalau sama kompetitor itu harus bersyukur ada berkompetisi dengan kita supaya kita terus memperbaiki diri kan. Iya, betul. Bahkan di dalam keluarga sekalipun. Gitu jadinya. Betul. Biarin aja. Kita kompetisi aja secara sehat gitu. Iya, Biarpun jadi kita keluarga. jadi kita maksudnya berusaha profesional, keluarga-keluarga, Bisnis-bisnis. bisnis gitu. Oke. Tapi tidak jangan juga saling bunuh satu usaha dengan yang lain dong kan satu Iya keluarga. dong, iya. Kita kan kalau pameran selalu sebelahan, ya nggak sih? Maksudnya kayak yaudah kita adalah kompetisinya yang fair gitu. Ina Cookies punya penggambaran sendiri, JNC punya penggambaran sendiri, Cookies punya penggambaran sendiri. Iya. Itu yang tadi kamu bilang rezeki mah udah dia ngatur, iya. Terus kita juga masing-masing kan punya value sendiri ya kan? ya punya apa khasnya sendiri. Iya. Ina Cookies khasnya apa, yang lain khasnya apa. Betul. Jadi tidak ada masalah untuk memulai bisnis keluarga atau melanjutkan. Iya. Apa namanya? Keseruannya mah dinikmatin aja kesannya. Betul, Oke. betul. Kita nanti akan ngobrol sama Adrin, sama Teh Adrin yang hubungannya dengan P3W. Kalau Teh Adrin tadi bilangnya masih apa tadi? Balakop. Balakop. Ya, setelah yang ini jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Dan masih sama Teh Adrin, owner dari Ina Cookies. Kita masih akan ngebahas podcast tentang pendidikan, wirausaha baru, dan perkoperasian ya. Tadi udah dibahas ceritanya banyak nih soal Ina Cookies, dan mungkin kalau belum baru nontonnya di sini mundur lagi ke belakang. Teh Adrin sampai berani bilang dia pernah jatuh yang dalam banget ya, tapi kemudian bangkit. Sekarang kita mau ngobrol. Iya, sebelum lupa, Adrin, aku tuh di sini kalau kopi tuh selalu ada yang mesti di say thanks. Ini untuk Siralabak Robusta Pangandaran, ini binaannya P3W juga. Terima kasih, kopinya enak. Ini berasal dari biji kopi pilihan yang dipetik dikit. Waduh, pokoknya enak deh kopinya. Thank you. Sebut. Oke. Nah, sekarang yang hadir di sini tuh selalu punya cerita dengan P3W atau Diskup Jabar. Kalau Teh Adin tadi bilangnya Balatkop. Apa yang terjadi dulu dengan Balatkop atau P3W? Jadi dulu tuh ada ini ya, WUB ya, Wirausaha baru. Ya, waktu itu kan lagi ada program pencetakan 100.000 wirausaha baru gitu, dan kebetulan Ina Cookies itu terpilih untuk menjadi apa ya, pembina ya, mentor gitulah ya, sharing ya, untuk sharing. Ya, untuk sharing info gitu. Terus yang hadir dari Ina Cookies Adrin. Ya, saya Mama Ina, terus ada adik juga ya. Sharing ke teman-teman yang mau mulai wirausaha itu. Iya, betul. Ada 100.000. Totalnya 100.000, tapi disaring. Ya, itu tuh 100 orang kalau nggak salah. Jadi ke tempat kita. Apa yang dilakukan waktu itu? Waktu itu kita ada sharing bisnis Mama Ina, jadi gimana memulai usaha UMKM sampai sebesar sekarang gitu. Terus juga kita ada pelatihan bikin kue secara langsung gitu. Terus juga ada pembuatan bikin butter, ya pokoknya lebih ke sharing session gimana enaknya UMKM yang didampingi oleh dinas gitu. Oke. Jadi bagaimanapun juga Ina Cookies juga tetap awalnya mau UMKM. Betul, dari UMKM. Awalnya dari rumah, tetap dari rumah awalnya. Iya. Sampai sekarang ada manufakturnya segala macam. Iya. Awalnya mau UMKM. Nah, itu yang di sharing ke teman-teman yang waktu itu hadir. Iya. Teh Adin juga ikut bicara juga. Waktu itu saya ini aja sih, saya lebih ke cooking classnya dulu. Cooking classnya. Ari kamu tuh berarti di perusahaan keahliannya di sebelah mana? Aku kalau di Ina Cookies aku bagian manufaktur, jadi ngurusin pabriknya Ina Cookies, bukan pabrik sih, apa ya, tempat produksi. Tempat produksi. Iya. Apa yang kamu urusin? Yang aku urusin dari mulai perencanaan produksi, kapasitas produksi, sampai iya. beli bahan atur. Iya, betul. Gitu. Jumlah orang sampai output, sampai hasil jadi ya, sampai finish. Sampai finish. Ya.
Berarti kamu punya basic bikin kuenya. Aku lulusan NH kan jurusan pastry, jadi emang bikin kue gitu ya. Tapi kalau misalnya manajemennya ya itu masih belajar sih, Diserahin sambil aja tuh ke belajar. keluarga yang lain atau Nah, aku tuh kan 3 bersaudara ya. Nah, itu tuh udah punya peranan masing-masing. Jadi kayak misalnya aku di manufacturing, Mm-mm. terus suami aku di finance, Mm-mm. terus adik aku ada yang di sales, yang satu lagi di marketing. Oh, Terus oke. ada ipar aku di desain. Jadi kayak semuanya Keluarga. keluarga. Memang family business ya. Iya, Memang family family business. business. Nah, berarti yang di share waktu itu yang mungkin paling dirasakan oleh wargi Jabar manfaatnya itu si cooking classnya. Ya kalau dari kamu. Iya, Kalau dari iya. Mama Ina, Kalau dari Mama Ina itu perjalanan itu Ina cookies dari Ina awal. Cookies dari awal, betul. Jatuh bangunnya, Iya, bagaimana membesarkan dari kecil jadi besar, iya, peran dinas dan seterusnya. iya, betul. Itu di-share. Karena Ina Cookies juga bukan usaha yang pertama dari Mama Ina gitu. Jadi Mama Ina sebelum Ina Cookies juga ada ada banyak. Jadi kayak usaha jahe gajah bangkrut gitu. Terus ada usaha bikin rotan. Terus tadinya usaha sate, gulai ya kayak gitu-gitu. Itu Sampai diceritain akhirnya juga. udah iya diceritain sampai akhirnya ya udah deh kita fokus aja nih di Ina Cookies gitu. Gimana responnya dari yang datang waktu itu? Semuanya mau mulai bisnis cookies juga atau lain-lain, beda-beda? Macam-macam sih, Macam-macam. macam-macam ya. Jadi kita juga waktu apa namanya pesertanya hadir, wow keren ya mereka kepikiran ya karena anak-anak sekarang kan benar-benar kreatif banget kan gitu. Jadi kayak wah gila ya usahanya udah usaha macam-macam deh pokoknya ya dari berbagai itu kan dari nggak cuman dari kota Bandung kan, Iya, jadi iya. dari Jawa Barat dong. iya Jawa Barat full gitu. Jadi kayak kita juga jadi belajar juga wah Oh, kreatif ternyata juga. ternyata yang ngasih materi juga ada Iya, dapat iya, pelajaran juga. dapat pelajaran Oh, juga dari gitu. yang mereka ceritakan. Iya, Aku mulai bisnis ini, aku bisnis wah, nggak iya, kepikiran ya gitu-gitu. iya benar-benar. Dan anak Oh. muda tuh benar-benar kan gigih banget ya. Jadi Emang anak muda semua yang datang? kebanyakan sih anak muda ya. Mungkin ada juga ya yang tapi kebanyakan tuh anak muda. Kenapa sih pas mereka ngomong kolot ninggalin ke orang? Kebanyakan anak muda, didominasi anak muda. Didominasi. Anak muda sekarang itu bedanya dengan anak muda zaman dulu itu ya Teh Adrin. Yang sekarang mah yang keren itu yang punya usaha. Yang dulu mah yang ngabisin duit orang tua yang keren teh. Oh, Iya iya, kan? iya, iya, iya. Iya kan? Zaman-zaman dulu mah semakin orang tuanya kaya, semakin banyak duit orang tua dihamburkan, dia semakin keren. Iya. Sekarang udah gak gitu Sekarang lagi. udah kayak gitu ya. Udah. Lo udah punya bisnis apa aja. Anak muda teh yang keren teh yang gitu ya. Ya. Bener-bener Iya kan? iya jadi sebenarnya ada untungnya loh usaha dari muda karena kalau misalnya bangkrut kan Proses pembelajaran untuk belajarnya masih panjang. iya coba aku misalnya pas udah bangkrut pas udah berkeluarga udah punya anak gitu jadi Bergilir. giliran Jadi kalau mau mulai usaha mumpung masih muda, mulai dari sekarang. bener mulai Ka- dari sekarang Kalau ada kegagalan, secara teori ya, waktu Iya. kita untuk bangkit masih panjang gitu. betul Umur kita masih lama gitu ya. iya betul jadi aku waktu itu kan aku sempat ikut juga ya kelas sama Dahlan Iskan. Terus dia nanya ada yang Pak tips suksesnya dong gitu kan ada yang nanya gitu peserta saya nggak punya tips sukses ya saya nanya kamu udah pernah bangkrut belum kamu udah pernah gagal belum belum Pak jangan sampai amit-amit saya doain ya kamu cepat bangkrut karena kita nggak bisa naik kelas kalau kita belum jatuh gitu kita nggak bisa apa namanya ngambil pelajaran gitu Kalau nggak misalnya. diuji dulu. Betul Kalau mau naik harus ada ujiannya. iya gitu Kalau nggak dapat ujiannya nggak akan naik-naik. Di situ iya gitu. Oh. Jadi kalau kamu naik kelas ya pasti Ada anginnya juga ujiannya. iya ada ujiannya. Anginnya juga di atas kan lebih Iya. kencang gitu. Pada saat ujian, apakah nilai kamu merah atau hitam atau enggak gitu kan? Iya. Kalau merah harus remedial. Oh iya. Gitu. Sieun oge tapi didoakan bangkrut mah. Makanya dia kalau Soak, bos. Ada soak iya. oge kalau Tapi didoakan. ternyata belajar dari pada Pengalaman. Sadis kan gitu ya. Dia itu ujian apa maksudnya bangkrutnya juga bukan cuma sekali gitu. Jadi ada tahapannya. Jadi dia di misalnya di stage dia yang berapa bangkrutnya berapa. Sampai dia kemarin cerita saya baru
jatuh bangkrut, padahal umur dia udah ya. berumur kan Udah. gitu ya. Saya saya jatuh yang sejatuh-jatuhnya, yang saya pikir saya nggak akan bisa bangkit, tapi ternyata bisa bangkit gitu. Makanya dia bilang mental pengusaha tuh emang harus kuat, harus mau jatuh bangun. Iya betul, karena banyak yang gagal itu yang udah bangkrut, oke deh saya kayaknya nggak cocok jadi pengusaha gitu kan, banyak juga yang kayak gitu kan. Terus saya udah bangkrut, iya. Iya misalnya kayak yaudah deh saya mau kerja lagi aja gitu, Melamar misalnya lagi gitu. Iya makanya pengusahanya itu yang udah survive di atas 20 tahun ya masih sedikit kan, karena ya itu. Tapi ya kalau memang mau ada di pohon yang tinggi harus siap dengan terpaan anginnya. Betul. Iya kan? Betul. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal tips untuk sukses, ini yang mau ditanya berikutnya. Silakan berpikir ya. Pastinya wargi Jabar pengen dengar juga dari seorang Teh Adrin tips-tips kalau mau mulai usaha, gimana bisa bangkit dari keterpurukan dan seterusnya di segmen berikutnya di Ubar Bete. Masih di Ubar Bete, masih sama Teh Adrin, ownernya Ina Cookies. Sudah di segmen terakhir aja nih. Sekarang berarti saatnya share tips-tips sukses atau apapun yang mau di-share ke semua penonton. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe. Ada giveaway dari Ina Cookies untuk komentar terbaik atau pertanyaan terbaik atau usulan terbaik. Setelah ini mau sama siapa narsumnya atau mau ada pertanyaan apa sama Ina Cookies, boleh sama Teh Adin boleh, silakan di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe juga ya, supaya nanti episode-episode berikutnya kalian selalu nonton. Oke, buat wargi Jabar yang nonton ada pesan-pesan nggak Teh Adrin? Karena kalau buat saya sendiri sih nggak tahu ya, kalau udah jatuh 14 miliar teh, hutang 14 miliar teh kumaha teh kurang mah nggak tahu. Itu buat saya sih ada tersendiri ya. Nah, mungkin buat yang mau memulai usaha, terutama yang mau memulai usaha baru atau yang mungkin dalam saat sekarang lagi keadaannya lagi tidak baik, boleh di-share. Oke, tipsnya apa ya? Jadi, tadi sebenarnya udah spill sih, jadi aku juga gak punya tips sukses apa ya gitu, karena ngerasanya juga ya masih belajar gitu, masih belum sukses juga gitu. Jadi Masa sih belum sukses? hah? Masa Iya. sih belum sukses? Belum? Belum dong. Jadi masih terus belajar juga sih, masih belajar sama orang-orang sukses gitu. Mungkin kalau apa ya tipsnya, kalau misalnya mau bisnis mau serius bisnis, mungkin punya mentor kali ya. Jadi kayak Mentor teh penting ya. iya benar gitu. Jadi kita tuh mau brand kita itu seperti apa gitu. Terus juga punya mentor. Terus mungkin karena tadi pengalaman aku kan pahit ya, yang Ada pahitnya. ada pahitnya gitu ya. Misalnya yang pernah Banyak rugi lah. banyak gitu. Jadi kalau misalnya aku tips memulai bisnis itu kalau bisa sih pakai uang apa ya namanya, uang dingin gitu, bukan uang dingin ya, apa ya, uang yang tidak mengganggu Dapur. Iya, uang yang tidak mengganggu dapur gitu. Jadi memang uang yang kita sisihkan, yaitu kalaupun gagal usahanya nggak apa-apa gitu loh, tidak mengganggu kehidupan gitu, karena itu ke mental juga memang berat banget sih gitu. Tapi kalau sudah saatnya minjam asal perhitungannya baik di tangan akunting yang benar, Itu boleh. mungkin kayaknya ada di stage 2 gitu. Jadi Di stage 2. iya, Kalau di jadi stage awal, di stage awal tuh, jadi kan uang tuh nggak cuma punya pribadi ya, ya. bisa juga misalnya sharing sama temen nih gitu, Patungan. atau misalnya kalau punya bisnis yang bagus bisa via investor kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak harus uang pribadi, tapi kalau bisa ya itu uangnya uang yang dingin yang tidak mengganggu pos manapun lah gitu. Oke. Menarik ketika Teh Adrin bilang dirinya belum sukses. Emang sukses itu buat seorang Adrin apa? Sukses kalau aku pengennya bermanfaat bagi banyak orang sih gitu. Jadi kalau misalnya aku juga pengennya kalau aku sukses, orang-orang yang di sekitar juga ikut ngerasakan. Iya, manfaat. Berarti kamu tuh merasa diri kamu sekarang belum sukses.
Belum. supaya tidak berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita sudah merasa sukses, nanti kita diam, uang kita habis, bisnis Iya. kita runtuh. Iya. Karena orang udah sukses, terus cicing weh, Ya. ya kan? Itu yang bahaya kan? Iya. Jadi kalau sukses, dengarnya teh senang. Jadi udah segini, udah banyak usahanya, masih merasa belum sukses karena nanti bisa jadi berhenti. Iya kan? Tadinya. betul. Oke. Kalau untuk yang khusus untuk yang keluarga ada yang mau di-share nggak? Yang bisnisnya keluarga. Bisnisnya keluarga, kalau misalnya punya bisnis keluarga, berarti harus jelas aja kali ya. Kayak hitam putihnya, apa yang dilarang, apa yang gak dilarang. Terus komunikasinya juga harus bagus. Biarpun itu keluarga, justru itu Betul. yang cara yang baik ya. Iya, Tetap keluarga, hubungan darah mah hubungan darah, tapi bisnis mah tetap sebaiknya ada hitam putihnya. betul, ada betul. semuanya. Karena kita juga kalau misalnya meeting nih ya, itu kan semuanya kayak CEO-nya juga masih papa kan. Jadi kita nggak boleh manggil papa atau nggak adek-adek gitu. Oke. Kakak nggak boleh. Profesional aja. Profesional. Jadi kayak Bu misalnya- Adrina, Iya. Bu Adrin, Bu Adrin, nah di situ kalau Bu Ina gitu. iya gitu. Dan kalau misalnya pun diomongin itu bukan karena kita kakaknya dia gitu. Betul. Tapi karena kita sebagai apa jabatan kita Posisinya. kayak di sini, iya, sebagai manufaktur gitu. Jadi benar-benar nggak sakit hati sih gitu. Ya, ya, jadi ya. semenjak digituin jadi nggak mudah baper gitu. Oke. Gitu. Jadi walaupun keluarga ya tetap harus menjalankan secara profesional. Ya, karena saya punya bisnis keluarga, saya mulai akan terapkan juga itu ya. Jadi nggak ada lagi mamah, bapak dan adiknya. Iya. Karena udah aja posisi sesuai Pak GM, Ibu marketing. Ya. Betul ya gitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ubar BT semua, buat wargi Jabar semuanya. Terima kasih Teh Adrin. Iya, tuh nuhun. Mudah-mudahan terus berkembang usahanya, tidak merasa sukses itu supaya berkembang terus. Salam buat keluarga. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah sharing di sini. Mudah-mudahan mungkin kita ketemu lagi di episode yang lain ngebahas bisnis-bisnis dari Teh Adrin yang lain karena ada 11 jumlahnya. Terima kasih wargi Jabar sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, dan komentar terbaik nanti akan dapat giveaway dari Ina Cookies. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampurasun. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Teh.